Hai, jumpa lagi dengan Istimele Motivation. Pada kesempatan kali ini kita hadirkan beberapa pertanyaan disertai jawaban yang super istimele. Langsung saja pertanyaan pertama. Apa keuntungannya membuat video durasi 20 menit? Kalau menurut saya tentunya jam tayang YouTube kita menjadi lebih cepat bertambah. Mungkin juga ini masih mungkin itu menjadi mendapatkan rekomendasi oleh YouTube atau lebih mudah muncul di pencarian teratas. Jadi kenapa tidak dicoba? Tentu saya juga akan mencobanya, apalagi jika kita fokus di satu topik saja. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana caranya agar aku termotivasi merekam suara 20 menit? Susah loh. Jangan. Nggak jadi susah, mudah loh. Jadi, intinya itu harus lancar ngomongnya. Ya, menurut aku, setelah beberapa pengalaman yang kulewati, caranya itu kalau aku ya harus ada transkrip. Teman-teman harus menyediakan transkrip, di mana transkrip itu bukan transkrip dari Google, dari ChatGPT bisa bukan, tapi transkrip itu harus hasil buah pikir kita sendiri. Contohnya, saya lancar ngomong seperti ini karena saya sudah menyiapkan pertanyaannya dan juga menyiapkan jawabannya, sehingga untuk berbicara itu menjadi lebih mudah. Dan lakukan ini secara rutin, maka kamu akan termotivasi untuk suka ngomong, terus-terusan ngomong, jadi hobi ngomong, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, adakah cara tercepat untuk berhasil merekam suara 20 menit? Pertanyaannya mirip-mirip dengan pertanyaan kedua nih. Gimana nih orang yang buat pertanyaan? Intinya, cara tercepat menurut saya adalah membiasakan diri dari 5 menit dulu nih. Kemudian baru 10 menit, lalu 15 menit, dan tanpa sadar menuju 20 menit. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Coba lihat 1 menit pertama videomu yang berhasil. Kamu pasti ada bikin video dan kamu anggap video itu berhasil. Coba perhatikan, kenapa itu bisa berhasil? Kenapa kamu menganggapnya berhasil? Tentunya karena kamu pernah berhasil sekali, maka akan mudah, ya kan? Cukup awali dengan 1 menit pertama aja, yaitu dengan cara apa? Membuat pembukaan yang unik, yang seperti saya tadi. Gimana itu pembukaannya tadi? Disertai dengan jawaban yang super estimele gitu. Intinya ada hal yang unik pada saat pembukaan, maka kamu akan semangat untuk melanjutkan sesi-sesi berikutnya dari yang ingin kamu sampaikan. Kemudian pertanyaan kelima. Jadi, apa sistemnya di sini? Bukan situ. Di sini sistemnya apa yang kamu dapatkan? Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, yang saya sampaikan, itu harus yang ditranskripkan tadi apa? Buah pikir kita sendiri. Jadi dengan begitu kita tidak perlu khawatir lagi. Dan yang harus dilakukan yang kedua adalah hanya menyusut kata-kata pembukaan yang sangat menarik. Kemudian tadi buat transkrip versi kamu sendiri dan siap deh dipresentasikan saja. Oke. Pertanyaan ke-6, maka apakah mungkin untuk durasi 40 menit? Wow, 40 menit gitu loh, hampir 1 jam. Mungkin nggak kamu presentasi selama 40 menit? Yang belum mencoba, ya belum tahu. Tapi intinya kalau ada bahan yang siap untuk kamu sampaikan, ada yang ingin kamu sampaikan, dan itu banyak tentunya, pasti 40 menit itu berarti ada banyak bahan yang ingin kamu sampaikan, dan tentu itu bisa-bisa saja ya. Kemudian poin yang ke-7, pertanyaannya, bagaimana cara kamu membuat ini ada ide, membuat konten 20 vocab untuk 20 menit. Kalau 40 vocab 40 menit. Teman-teman mungkin bisa dijadikan ide konten, ya kan? Kalau aku belum mencobanya dan ingin mencobanya secepatnya, jadi iseng-iseng bisa buat konten dan bisa bahasa Inggris.
Ya, dengan menggunakan metode tadi. Poin yang ke-8, pertanyaannya adalah, adakah kunci lain lagi yang ingin saya sampaikan di sini? Maaf, ini pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan secara tiba-tiba. Jadi ya kadang ada kata yang salah, intinya ini ada pertanyaan tiba-tiba yang istimewa. Jadi begini, kunci lain yang ingin saya sampaikan, ya kita hanya ditugaskan menulis ide. Cara mendapatkan ide dengan cepat adalah menulis dengan deadline. Bagaimana menulis dengan deadline? Gunakan timer. Ambil kertas dan buku, dalam 2 menit tuliskan tentang ini. Langsung mulai. Saat itu juga langsung pasti ada ide yang terbesit, dan hargai ide itu. Jadikan ide itu konten. Pokoknya aku setelah mencobanya seru. Mungkin kepribadianku begitu. Teman-teman coba cari cara atau bisa menggunakan cara ini. Intinya aku menyadari bahwa benar yang dikatakan buku motivasi, bahwa kita harus melakukan aksi dulu, tindakan dulu, baru kemudian kita akan berubah menjadi suka untuk melakukannya setelah kita rutin. Jadi suka itu datang belakangan emang. Gak bisa kita belum pernah memulainya tiba-tiba langsung suka. Tidak, tapi karena kita memulai dulu. Oke, yang ke-9, jadi jika saat ini kita dalam keadaan blank, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau aku sih tetap menulis dengan deadline. Ini harusnya judul YouTubeku ini, bukan, judul channelku ini adalah nulis aneh, atau apa intinya fokus pada menulis tapi menghasilkan beberapa pencapaian dengan cara menulis. Teman-teman dengan cara apakah? Baiklah, yang ke-10, apakah tontonan YouTube anakku bisa kubuatkan konten 10 menit? Jadi gini, anak-anak zaman sekarang loh, dia hobi nonton YouTube, apa tuh, Skibi di toilet, apalah, pokoknya aneh-aneh deh tontonannya. Sampai mereka bisa bahasa Inggris lah. Bisa nggak dari ilmu mereka punya ilmu tentang animasi ini animasinya sudah tinggi lah, sampai digambar segala. Bisa nggak aku buatkan konten 10 menitan? Jawabannya optimis. Semua itu bisa dilakukan. Tanpa ilmu pun kita bisa. Kalau aku kenapa bisa? Karena terdesak saat menulis. Jadi ada aja yang terbesit. Kalau terdesak ada yang terbesit, jadi tiba-tiba yang nggak ada ilmu jadi ada ilmu, yang nggak ada ide jadi ada ide. Kemudian yang ke-11, ini yang terakhir, adakah kata-kata motivasi yang ingin saya bagikan? Ada, yaitu lakukan saja, lakukan apapun. Ini kutip dari buku ya, lakukan apapun. Jangan duduk-duduk saja, lakukan apapun, apa aja deh. Entah itu dimulai dari menulis, jika yang suka menulis, mulai dari apa kek, kemudian setelah kita melakukan sesuatu, kemudian kita cari dukungan, dan juga kalau kita mencari dukungan, nanti kita juga harus memberi dukungan ke orang lain. Ada yang saya baca, lebih bagus memberi dulu, baru nggak ada minta sih, lebih bagus kita memberi lebih dahulu. Jadi jangan hanya mencari dukungan, mari kita beri dukungan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga contohkan step sukses mereka, langkah-langkah sukses mereka, lalu rutinlah dan lihatlah betapa termotivasinya dirimu, dan akhirnya menemukan mainan kesukaanmu yang baru. Ya, apa yang kamu rutinkan, itulah dia mainan kesukaanmu yang baru. Lalu kemudian kamu bosan dan mencari mainan kesukaan lainnya. Ya, itu saja 11 pertanyaan yang semoga saya harap itu akan bermanfaat untuk saya dan juga viewer-viewer saya sekalian. Sampai di sini dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Salam estemele.